Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan diskusi mengenai momentum, kemudian impuls, dan kaitannya dengan peristiwa tumbuhan, serta hukum kekekalan momentum. Topik ini sebenarnya salah satu topik yang sudah diajarkan pada saat SMA atau SMK apabila mahasiswa masih ingat. Kita akan mereview topik ini supaya mahasiswa lebih paham. Pendekatannya mungkin akan sedikit berbeda di momentum impuls dan tumbukan serta hukum kekekalan momentum. Secara teoritis kita melakukan pendekatan melalui vektor dan kalkulus, baik itu dengan menggunakan turunan maupun dengan menggunakan integral. Baik. Nah, yang pertama, momentum linear. Apa sih sebenarnya momentum linear? Kita sudah tahu bahwa momentum linear itu adalah didefinisikan sebagai perkalian, rumusnya perkalian antara massa dikalikan dengan kecepatan. Nah, kalau misalkan momentum linear ini kita kemudian turunkan, misalkan menjadi turunan momentum per turunan waktu, maka ini akan sama dengan massa dikalikan turunan kecepatan per turunan waktu. Nah, kenapa masanya tidak diturunkan menjadi turunan massa per turunan waktu? Kenapa tidak seperti itu? Ini karena masanya adalah suatu konstanta sehingga tidak perlu diturunkan. Sedangkan kecepatan itu kan bisa berubah-ubah, artinya dia merupakan suatu variabel. Sehingga dalam bentuk umum kecepatan ini bisa dilakukan penurunan antara kecepatan per waktu. Oke. Nah, dari sini maka kita akan memperoleh massa dikalikan percepatan. Percepatan dari mana sih ini? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan per perubahan waktu kan? Atau turunan dari kecepatan per turunan waktu. Nah, massa kalikan percepatan. Ini sama dengan gaya. Oke. Baik. Nah, apabila kita tinjau sistemnya itu adalah suatu sistem partikel, artinya terdapat banyak sekali partikel yang merupakan satu kesatuan, dan dalam satu kesatuan tersebut satu partikel memiliki momentum yang mempengaruhi atau yang terikat dengan partikel yang lain. Jadi apabila satu partikel memiliki momentum, maka partikel yang lain pun akan memiliki momentum. Nah, itu adalah sebagai suatu sistem. Nah, sebagai suatu sistem, maka hasilnya adalah penjumlahan. Penjumlahan dari momentum I ini sama dengan penjumlahan dari setiap momentum yang ada pada partikel tersebut, yaitu M1V1 momentum pada partikel pertama ini ya, yaitu massa partikel pertama dikalikan dengan kecepatan partikel pertama ditambah massa partikel kedua dikalikan dengan kecepatan partikel kedua sampai dengan massa partikel ke n kalikan kecepatan ke n. Nah, dari sini maka kita akan memperoleh momentum sama dengan massa dikalikan kecepatan dari Pm. Oke. Nah, kenapa kita tinjau dari ini ya? Nah, massa ini sebenarnya apa sih? Massa ini adalah jumlah dari M1 ditambah M2 ditambah Mn gitu ya. Nah, untuk kecepatan apabila sistemnya itu sistem partikel yang merupakan berkaitan satu partikel dengan partikel yang lain, maka kecepatan dari sistem partikel tersebut dapat diwakili dengan kecepatan dari pusat massa, yaitu ini Pm ya, sehingga momentum melalui sistem partikel ini sama dengan penjumlahan massa atau M besar simbolnya dikalikan dengan kecepatan pusat massanya. Oke. Nah, kita lakukan cara yang sama ya dengan cara yang di atas. Kita turunkan momentum terhadap waktu, maka akan diperoleh seperti ini. Nah, maka terakhir akan diperoleh total massa dikalikan percepatan pusat massa, atau sama dengan ini adalah resultan atau jumlah dari gaya yang bekerja pada sistem partikel tersebut. Oke. Baik, jadi ini tinjauan untuk momentum linear. Momentum linear itu adalah ini, massa dikalikan dengan kecepatan. Nah, apabila terdapat banyak sekali momentum sehingga kita bisa mengukur perubahan momentumnya terhadap waktu, maka ini akan menghasilkan gaya gitu ya. Ini akan menghasilkan gaya atau resultan gaya.
Baik, apabila tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem, artinya sistem itu adalah bekerja sesuai dengan gaya internal yang ada di sana. Jadi tidak ada gaya pendorong ataupun gaya yang membantu dari luar, maka resultan gaya eksternal ini akan sama dengan 0 gitu ya. Konsekuensinya perubahan momentum persatuan waktu ini sama dengan 0. Nah, kalau perubahan momentumnya sama dengan 0, maka momentumnya berapa? Momentumnya itu adalah konstan tetap. Gitu. Nah, sehingga kita masukkan ke dalam sistem partikel ini. Gitu ya. Nah, M1V1 ditambah M2V2 ditambah Mn Vn sama dengan apa? Harusnya kan resultan dari momentum ya, atau momentum pada pusat massa. Tapi karena gaya eksternalnya 0, maka ini adalah tetap konstan. Baik, yang berikutnya adalah tumbukan. Salah satu aplikasi dari momentum itu adalah tumbukan. Tumbukan, apabila ada yang tidak tahu, tumbukan itu salah satu contoh peristiwanya itu adalah ketika waktu kita kecil, kita bermain kelereng. Kelereng, ada satu kelereng diam, kemudian kita lemparkan kelereng punya kita, ya, kemudian terjadi peristiwa tumbukan. Satu punya kita mengenai kelereng yang diam tadi. Nah, maka terjadi tumbukan seperti itu ya. Atau bisa juga peristiwa mohon maaf ya, tabrakan mobil atau tabrakan mobil dengan motor. Itu juga salah satu contoh dari tumbukan. Atau peristiwa apabila kita memiliki bola sepak ya, kemudian bola sepak kita jatuhkan dari ketinggian, kemudian mengenai lantai, kemudian setelah mengenai lantai, bola sepak tersebut kan akan terpantulkan. Itu salah satu contoh dari tumbukan juga. Nah, aplikasi dari tumbukan ini berkaitan dengan momentum atau berkaitan dengan hukum kekekalan momentum. Apa? Yaitu momentum awal dari suatu sistem ini akan sama dengan momentum akhir dari suatu sistem. Oke. Nah, oleh karena itu di dalam pembukaan ini ada beberapa kriteria. Nah, ini PI itu adalah momentum awal inersial, PF itu adalah momentum after atau setelah gitu ya. Nah, di dalam tumbukan ada 3 jenis tumbukan. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna. Kemudian yang kedua, tumbukan tidak lenting. Kemudian yang ketiga, tumbukan sama sekali tidak lenting. Jadi ada 3 jenis tumbukan. Nah, tumbukan lenting sempurna apa? Yaitu apabila momentum awal sistem sama dengan momentum akhir sistem dan koefisien tumbukan awal sama dengan koefisien tumbukan di akhir. Gitu ya. Atau energi kinetik awal sama dengan energi kinetik di akhir. Nah, itu lenting sempurna ya. Kemudian kalau tidak lenting, berlaku juga hukum kekekalan momentum. Momentum awal sama dengan momentum akhir, tetapi energi kinetik akhir ini lebih kecil daripada energi kinetik awal. Artinya apa? Artinya apabila dua objek saling bertumbukan, maka setelah terjadi tumbukan, maka akan mengalami pengurangan kecepatan. Oke. Kemudian yang berikutnya itu adalah tumbukan sama sekali tidak lenting. Itu ya. Nah, kalau tidak lenting, hukum kekekalan momentum juga tetap berlaku, tetapi kecepatan kecepatan akhir untuk dua benda yang bertumbukan itu akan sama satu sama lain, gitu ya. Jadi seperti itu. Ini salah satu cirinya. Baik, nah kalau misalkan kita uraikan dari momentum seperti ini ya. Nah, ini ada dua yang berlaku kan. Ini pertama momentum, yang kedua energi kinetik. Nah, momentum apa sih? Momentum rumusnya ini ya. Ini momentum awal, ini momentum akhir, gitu ya. Kemudian ini energi kinetik awal, ini adalah energi kinetik akhir. Baik. Nah, setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini kita memiliki ada dua ruas ya. Kita samakan satu sama lain, M1 dan P1 kita gabungkan dengan inisial yang sama. M1 V1 digabungkan dengan ini M1 V1 juga. Kemudian M2 V2 digabungkan dengan M2 V2 sehingga akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini ada setengahnya kan sama ya. Di sini ada 2 setengah, di sini juga setengahnya ada 2. Maka kita bisa coret
coret, coret, kemudian coret, kemudian coret. Nah, ini M1V1 ini pindah ruas ke sini. Jadinya seperti ini. M1 V1I kuadrat dikurangi V1F kuadrat. Kemudian yang kedua, ini pindah ruas ke sini. Jadi M2 V2F kuadrat dikurangi V2I kuadrat. Jadinya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kemudian kita reduksi semua. Kita semua reduksi sampai ditemukan atau diperoleh hasil seperti ini. Gitu ya. Sampai diperoleh hasil seperti ini. Nah, jadi dari sini kita peroleh bahwa kecepatan, kalau misalkan massa keduanya itu adalah konstan atau sama, maaf, apabila massa dari dua partikel tersebut sama, maka kita bisa peroleh seperti ini. V1I ditambah V1F sama dengan V2F ditambah dengan V2I, gitu ya. Baik, seperti itu. Nah, ini untuk yang momentum dari persamaan ini diperoleh dari sini, kemudian yang ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari sini, ini kemudian sini, kemudian kita bandingkan satu sama lain, ini dibandingkan dengan ini, jadi persamaan ini dibandingkan dengan ini, hasilnya adalah ini, dan diperoleh hasil ini. Itu ya, silakan Anda coba mengkotret. Ini sudah mudah sekali ya sebenarnya ya. Ini M1 coret coret, ini M2 ini coret coret gitu ya. Ini pindah ruas ke sini, dipindah ruas ke sini, hasilnya adalah pasti ini. Tuh. Baik, oke. Selanjutnya kita terus uraikan persamaan-persamaan di sini sampai kita peroleh persamaan akhir, yaitu kecepatan 1F ini sama dengan M1 dikurangi M2 kalikan kecepatan 1I plus 2M2 kecepatan 2I dibagi dengan M1 plus M2. Nah, kecepatan 2F ini maka kita peroleh dari sini. Ini langsung saja hasil akhirnya ya. Baik. Nah, ini adalah persamaan kecepatan akhir dari dua benda yang bertumbukan, benda 1 dan benda 2. Kita kita cari berdasarkan hukum kekekalan momentum, kemudian yang kedua hukum kekekalan energi kinetik. Jadi ini kasusnya itu adalah lenting sempurna. Baik, contoh ya. Jadi ini ya contoh ini untuk lenting sempurna. Contoh, sebuah balok 4 kg yang bergerak ke kanan di atas lantai licin dengan kecepatan 6 meter per sekon mengalami tumbukan lenting sempurna dengan balok 2 kg yang juga bergerak ke kanan dengan kecepatan 3 meter per sekon. Hitunglah kecepatan kedua balok setelah tumbukan. Jadi ini ada dua balok, ini diumpamakan lantai di bawahnya itu adalah licin, ya, licin gitu ya. Kemudian di atas lantai licin ada dua balok. Yang pertama masanya 4 kg, yang kedua 2 kg. Nah, balok 4 kg ini bergerak ke kanan 6 meter per detik. Yang 2 kg bergerak juga ke kanan 3 meter per detik. Nah, secara logika, yang 2 kg ini kan lebih lambat daripada yang 6. Berarti suatu waktu yang 4 kg ini akan menumbuk yang 2 kg karena kecepatannya lebih cepat gitu ya. Dan tumbukannya lenting sempurna. Nah, ditanyakan, hitunglah kecepatan kedua balok setelah tumbukan. Kita bisa menggunakan cara ini, ya. Massa diketahui gitu. Ini juga diketahui kan. Yang belum diketahui adalah ini dan ini. Nah, kita bisa menggunakan ini, lalu dimasukkan juga ke sini, lalu kita lakukan substitusi eliminasi untuk menghasilkan nilai, yaitu kecepatan 2 dan kecepatan 1. Bisa menggunakan secara manual seperti itu, atau kita langsung bisa menggunakan rumus seperti ini, karena rumus juga sama kan, ini diperoleh dari mana? Dari hasil tadi reduksi. Kita bisa menggunakan rumus, kemudian kita masukkan ke dalam rumus ya, maka diperoleh kecepatan untuk setelah tumbukan untuk balok pertama itu adalah 4 meter per sekon. Kemudian
yang ini ya, jadinya 4 meter per sekon, kemudian yang kedua 7 meter per sekon gitu. Nah, kemudian energi kinetiknya bagaimana? Nah, energi kinetiknya adalah ini sebelum tumbukan dan ini setelah tumbukan. Kita lihat ya, energi kinetiknya sama, berarti ini memang apa namanya, tumbukannya itu adalah tumbukan lanting sempurna. Kita lihat momentumnya harus sama juga, ini 30 sebelum dan 30 sesudah. Oke, jadi dari dua kondisi ini, maka hasil ini kita nyatakan benar, karena ini sudah memenuhi syarat untuk tumbukan lanting sempurna. Energi kinetik setelah dan sebelum itu sama, dan momentum sebelum dan sesudah itu sama. Yang berikutnya, sebuah balok 2 kg yang bergerak ke kanan di atas lantai licin dengan kecepatan 5 meter per sekon. Nah, ini lantainya licin ya. Nah, di sisi lain ada balok yang kedua dengan masanya 3 kg, sama-sama bergerak ke kanan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Nah, hitunglah kecepatan balok 2 kg setelah tumbukan. Berarti hitunglah kecepatan ini, ya kan? Yang pertama. Nah, kita masukkan saja ke rumus yang pertama, gitu ya. Nah, maka beroleh 1,7 meter per sekon. Tuh. Baik. Oke. Baik. Nah, kemudian kalau kita lihat dari energi kinetiknya, hitung saja energi kinetik sebelum. Ini nilainya 31. Energi kinetik sesudah nilainya adalah 29. Nah, energi kinetik sesudah ini kan lebih kecil daripada sebelum. Berarti ini adalah tumbukan tidak lenting sempurna. Tuh ya. Oke. Nah, soal berikutnya. Gambar di bawah ini adalah bandul matematis, bandul balistik gitu ya. Bandul balistik tahu ya. Jadi ini ada kotak, lalu dihubungkan dengan tali, lalu di atasnya itu ditanamkan di apa namanya, di plafon atau di atap ya. Nah, kemudian satu waktu ada peluru menembak ke sini. Nah, menembak ke kotak ini. Ketika peluru menembak ke kotak, umpamakan gitu ya, kotak ini tidak hancur, ya, tidak hancur. Berarti peluru akan tertanam di kotak. Nah, pada saat tertanam, maka ini akan terangkat ke sini kan, terangkat gitu ya, dengan ketinggian h, gitu ya. Nah, yang ditanyakan tentukan berapa kecepatan peluru. Nah, dari gambar maka kita akan mengetahui energi kinetik sistemnya. Nah, M2 kan awalnya diam, berarti dia tidak bergerak, maka energi kinetiknya 0. Maka yang bergerak itu adalah ini. Ya, energi kinetik dari peluru, ini yang bergerak, gitu ya. Kemudian pada saat ini terangkat, maka M2 dan peluru sama-sama memiliki kecepatan dan kecepatannya sama. Maka kita nyatakan energi kinetik sesudah terjadi tumbukan ini dirumuskan sebagai ini. Kecepatannya sama, katanya sama, itu. Jadi kita sudah memperoleh dua persamaan, ini dan ini ya. Kemudian berkaitan dengan ketinggian, energi potensialnya bagaimana? Nah, energi potensial ini kan dirumuskan sebagai mg kali h, gitu ya. Masanya berapa sih? Masanya itu adalah gabungan antara massa peluru dan massa balok, yaitu M1 dan M2 dikalikan G kalikan H. Nah, energi potensial ini harus sama dengan energi kinetik sesudah tumbukan. Kenapa? Karena dari hukum kekekalan energi kan seperti itu, ya kan? Baik. Nah, baik, kita hitung berdasarkan matematika. Dari persamaan tumbukan kita peroleh rumus seperti ini. Nah, dari ini kan kecepatan balok M2 pada saat awal kan 0 ya, 0, kemudian kita masukkan ke sini. Maka kita peroleh kecepatan akhir untuk balok, kemudian untuk apa namanya itu, untuk peluru. Nah, ini diperoleh rumusnya adalah ini. M1 dibagi M1 plus M2 dikalikan V1I, dikalikan kecepatan awal. Nah, yang dicarikan ini ya, kecepatan awalnya ya. Nah, kemudian apakah rumus ini cukup untuk membantu mencari? Tidak cukup, karena masih ada kecepatan. Kecepatan ini harus kita reduksi.
kita cari berapa sih persamaan kecepatannya. Kita cari berdasarkan hukum kekekalan energi, yaitu energi kinetik sama dengan energi potensial, gitu ya. Nah, energi kinetik itu adalah setengah M1 plus M2 VF kuadrat plus M1 plus M2 G kalikan H. Oke, ada VF-nya kan di sini ya. VF-nya ini M1 M2, ini juga M1 M2, sama bisa dicoret. Ini coret, coret. Ini 2 dikalikan ke sini. Jadinya adalah gini. VF kuadrat sama dengan 2GH. Lalu VF sama dengan akar 2GH. Nah, VF akar 2GH dimasukkan ke sini. Jadi akar 2GH sama dengan M1 dibagi M1 plus M2 V1I. Nah, hasilnya adalah ini. Jadi V1I sama dengan M1 ditambah M2 dibagi M1 kalikan akar 2G kalikan H. Tuh. Jadi seperti ini ya. Baik, yang ini tadi penjelasan tentang tumbukan dan aplikasi hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi pada peristiwa tumbukan. Yang selanjutnya itu adalah pembahasan tentang impuls. Nah, impuls ini terkadang di dalam elektronika ini sering dikonotasikan sebagai denyut sinyal. Dan memang kalau di dalam mekanika, impuls ini kenapa sih disebut impuls? Karena memang grafiknya seperti denyut sinyal, seperti ini. Nah, ini adalah grafik dari impuls. Ya, impuls. Jadi, ada ini gayanya dari awal, ini adalah 0. Tapi suatu waktu, pada selang waktu tertentu, gayanya berubah menjadi F0. Nah, jadi naik ke sini. Kemudian suatu waktu lagi turun lagi. Jadi seperti impuls, sinyal-sinyal gitu ya. Nah, dari grafik ini, maka impuls ini dapat didefinisikan sebagai impuls ini kan terjadi pada selang waktu delta T kan, ini delta T. Nah, pada saat selang waktu delta T, maka terjadi apa? Perubahan gaya yang sangat signifikan sebesar F0 atau sebesar F. Maka impuls ini didefinisikan sebagai luas wilayah di bawah kurva ini, atau sama dengan kalau secara matematika ini adalah ini integral dari fungsi gaya dikalikan selang waktunya delta T atau dikalikan dengan dt. Jadi impuls ini adalah luas di bawah kurva ft. Oke. Baik. Nah, F rumusnya apa? M kali A kan? Nah, masukkan saja M kali A, masukkan ke sini, integralkan. Nah, A kalikan dt jadinya apa sih? dv kan? Ya, dv. A itu sama dengan kan dv per dt. Percepatan sama dengan dv per dt. dt ada dt kita coret menjadi dv saja. Gitu ya. Jadi ini sama dengan integral M dv sama dengan M dv. Lalu kita uraikan impuls itu sama dengan M V akhir, kecepatan di akhir, dikurangi M kecepatan di awal. Atau M kalikan V kan rumus untuk momentum. Atau sama dengan momentum di akhir dikurangi dengan momentum di awal. Atau sama dengan perubahan momentum. Jadi, impuls ini didefinisikan sebagai perubahan momentum. Dengan rumus dasar integral fungsi gaya dikalikan dengan perubahan waktu. Contoh, seorang pemain memukul bola bisbol bermasa 140 gram yang datang horizontal dengan kecepatan 39 meter per sekon. Akibat impuls yang diterimanya, bola bisbol tersebut terpental balik dengan kecepatan yang sama tapi arahnya berlawanan. Berapa perubahan momentumnya? Ya tinggal hitung saja ya, menggunakan rumus ini. Masa berapa? 140 gram. Berarti berapa kilogram? 0,14 kilogram. Kemudian kecepatan akhirnya berapa? Nah, kecepatan akhir itu adalah 39. Ya, 39. Nah, kemudian kecepatan awal itu sama 39 tapi arahnya berlawanan gitu ya. Oleh karena itu, maka ini 0,14 kalikan 39 dikurangi 0,14 kalikan bukan 39 tapi minus karena arahnya berlawanan. Sehingga kita jumlahkan hasilnya adalah 10,9 kg meter per sekon. Nah, impulsnya itu kan perubahan momentum ya. Perubahan momentum. Nah, gaya berarti
Kalau misalkan diketahui berapa impuls yang berlangsung selama 1,2 detik, jika impuls ini berlangsung selama 1,2 detik, berapa gaya rata-rata? Maka kita tinggal masukkan. Impuls kan perubahan momentum ya. Maka perubahan momentum sama dengan gaya total atau gaya rata-rata dikalikan dengan perubahan waktu atau selang waktu. Nah, selang waktu berapa? Selang waktunya 1,2 detik. Nah, berarti gaya sama dengan delta P per delta T, yaitu 10,9 dibagi 1,2 kali 10 pangkat minus 3. Ya, kenapa minus ini harus sama dengan minus 3? Supaya bisa satuannya itu sama-sama Newton. Ini konversi saja ya. Baik, demikian. Nah, berikutnya gerak sistem partikel dengan massa berubah. Gerak sistem partikel dengan massa berubah. Hukum kekekalan momentum ini juga berlaku pada sistem partikel dengan massa berubah. Contoh misalkan gerak roket. Roket ini kan ketika meluncur massanya kan selalu berubah. Kenapa? Karena di dalam roket kan membawa gas-gas untuk bahan bakar. Ketika roket meluncur, bahan bakarnya kan dikeluarkan, terjadi perubahan massa. Kemudian pesawat jet juga ya, bahan bakarnya di pesawat jet, kemudian pesawat komersial, cumi-cumi juga sama gitu ya. Nah, ini kan contohnya roket. Pada saat T, roket bermassa M dan bergerak dengan kecepatan V, karena menyemburkan gas dengan kecepatan U ke belakang, maka pada saat T plus delta T, massa roket akan berkurang menjadi ma M ditambah delta M, yang mana delta M ini adalah negatif. Jadi massa dikurangi perubahan massanya ya. Dan kecepatannya bertambah menjadi V plus dV, menjadi positif gitu. Oke, jadi sistem roket seperti ini. Nah, kecepatan relatif antara roket dan gas yang disemburkan adalah kecepatan relatif ya. Kita simbolkan kecepatan relatif dengan U. U sama dengan U dikurangi U besar, kecepatan total rata-rata, dikurangi V ditambah dV. Nah, hukum kekekalan momentum juga berlaku di sini. Momentum akhir sama dengan momentum awal, yaitu mf massa akhir dikalikan dengan kecepatan akhir sama dengan massa awal dikalikan kecepatan awal. Oke, dari sini kita masukkan ya hukum kekekalan momentum. Ya, perubahan massa dikurangi dengan U. U ini kan kecepatan akibat perubahan massanya ya. Ditambah massa ditambah perubahan massanya dikalikan kecepatan tambah perubahan kecepatannya sama dengan massa kalikan massa total kalikan kecepatan rata-rata. Nah, ini kemudian kita reduksi sehingga memperoleh hasil seperti ini. dm per dt kalikan U. Ini sama dengan m dv per dt. Atau ini kan sama dengan m kali a sama dengan F. Nah, F ini adalah gaya dorong roket atau thrust. Jadi gaya dorong roket yang diperlukan. Oke. Contoh, sebuah roket mula-mula masanya 850 kg, menyemburkan gas dengan laju 2,3 kg per sekon. Apabila kecepatan semburan gas relatif terhadap roket adalah 2.800 meter per sekon, berapa gaya dorong dari roket tersebut? Kemudian, apabila roket tersebut dilepaskan di ruang angkasa, tidak ada pengaruh gravitasi, berapa kecepatannya pada saat bahan bakar habis di mana massa roket sebesar 180 kg. Ini massa roketnya saja ya, belum sama bahan bakar. Kalau yang mula-mula kan 850 kg, ini plus bahan bakar. Oke, jawab gaya dorong. Maka gaya dorong itu adalah perubahan dari massa per perubahan waktu kalikan U. Itu kan? Nah, perubahan massanya mana? Nah, menyemburkan gas dengan laju 2,3 kg per sekon. Ini adalah massa per waktu. Jadi ini perubahan massa per perubahan waktu. Oke, makanya masukkan ke sini 2,3 kg. Lalu kecepatannya berapa? Kecepatannya. Bila kecepatan semburan relatif gas terhadap roket adalah 2.800, maka ini adalah menjadi gaya kecepatan gasnya, perubahan gasnya 2.800 ya.
Nah, ini akan sama dengan 6.440 Newton. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan bebannya kan 850 kg. Dikalikan dengan gravitasi, misalkan 9,8, yaitu 8.300. Nah, ternyata ini masih lebih kecil daripada 8.300. Itu ya. Oke. Nah, yang berikutnya, berapa kecepatannya pada saat bahan bakar habis? Gitu ya. Maka kita gunakan hukum kekekalan momentum. M dV ini sama dengan, dari sini ya, M dV ini sama dengan M-nya kita masukkan ke sini, min dmu, ini akan menjadi dV sama dengan min U dm per M. Nah, ini kita integralkan semua, ya. Nah, integral dari dV sama dengan V, kan? Sama dengan ini. Integral dari dm per M atau seper M dm ini sama dengan ln M. Jadinya adalah ini. Oke, nah I pindah ruas ke sini. Maka akan memperoleh rumus ini. Rumus kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal, ya. Maaf, ya. Dikurangi, maaf, ini pindah ruas ke sini, maka rumusnya menjadi minus U ln MF dibagi dengan MI ditambah kecepatan awal. Tuh. Nah, kecepatan awal berapa? Kalau ketika roket pada saat awal, kecepatannya berapa roket? 0, karena kan roket diam. Itu ya. Jadi hasilnya adalah ini. Itu ya. Jadi kita tinggal masukkan aja. U berapa sih? 2800, masukkan. Dan masa di akhir berapa? 850. Maaf, masa mula-mula kan 850 ya. Kemudian masa awal ini sama dengan 108. Masa akhir, maaf, ini sepertinya ini salah. Oke. Oh ya, ini salah nih ya. Ini salah posisi. Salah posisi. Ya, ini di awal, ini di akhir. Jadi 850 per 180. Hasilnya adalah ini. 4.300 meter per sekon. Oke. Baik, demikian penjelasan tentang momentum, tumbukan, impuls, dan beberapa contoh aplikasinya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.